Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di saluran Rawa-Rawa 03 FM ini. Pertama-tama aku ingin mengucapkan selamat beraktivitas buat teman-teman yang sedang beraktivitas dan selamat istirahat buat teman-teman yang hendak istirahat. Kalau biasanya kita sering mendengarkan cerita tentang pengorbanan seorang ibu kepada anaknya, kali ini aku akan coba membagikan sebuah cerita tentang seorang anak yang berjanji membahagiakan ibunya. Aku mendapatkan bahan cerita kali ini dari seorang temanku, dan beginilah awal mula aku mendapatkannya. Temanku kan punya teman. Nah, temannya temanku inilah yang bercerita kepada temanku. Lalu temanku itu bercerita kepadaku. Sampailah di mana sekarang ini, aku yang akan membagikan ceritanya kepada teman-teman semua di sini. Jadi, dengan proses yang sedikit lumayan panjang ini, semoga ceritanya bermanfaat atau setidaknya dapat sedikit mengisi waktu teman-teman semua ya. Aku dilahirkan dengan nama panggilan Indah, dan aku hanyalah gadis biasa yang hidup sederhana bersama ibuku di sebuah kota yang terbilang masih tertinggal. Ya, bisa dibilang gak ada kemewahan dalam hidup kami. Aku menyayangi ibu, tetapi aku tahu dengan segala yang telah kulihat, ibuku jauh lebih menyayangi aku dengan sepenuh hatinya. Ibu adalah penyemangatku. Ia menerima keluh kesahku, suka duka, dan semua yang ada pada diriku. Dialah perempuan tangguh yang telah melahirkanku dan merawatku dengan penuh kasih sayang sampai aku pada titik sekarang ini. Setelah aku beranjak dewasa, dan aku dapat sedikit menilai tentang kehidupan yang kami jalani, aku tersadar dan gak dapat membayangkan bagaimana hatinya bisa sekuat dan sebesar itu di dalam membesarkanku selama ini. Ada satu hari di mana aku memperhatikan ibu tidak seperti biasanya. Aku melihat ibu duduk melamun dan tatapannya kosong. Sepertinya ia sedang memikirkan sesuatu. Aku pun menghampirinya dengan perlahan. Lalu aku bertanya, "Ibu, ibu sedang memikirkan apa? Mari kita makan sama-sama, Bu," kataku sambil memeluk mesra pundak ibu. "Makanan sudah aku siapkan di meja, Bu. Mari kita makan sama-sama, Bu," kataku sambil memohon. Lalu ibu hanya menjawab dengan datar, "Ibu masih kenyang." Aku pun bertanya kembali, "Kenapa ibu tidak mau makan bersamaku?" Beberapa saat kemudian, aku melihat ibu menuju ke meja makan. Ia menuangkan air lalu meminumnya. Sementara itu, makanan masih di meja makan tanpa terjamah. Aku membatin sambil menitikan air mata. "Bu, Indah tahu ibu belum makan. Jadi ibu minum banyak air untuk mengganjal perut ibu kan?" Aku menghabiskan makanan kepunyaanku. Setelah menghabiskan makanan, aku kembali belajar. Keesokan paginya, aku menjalani rutinitasku sehari-hari. Sebelum ke sekolah, aku menyiapkan diri terlebih dahulu. Dan setelah semuanya beres, aku bergegas mencari ibu untuk berpamitan. Aku mencari ibu di sekeliling rumah, tetapi aku tidak menemukannya. Lalu aku masuk kembali ke kamar dan melihat ibu ternyata masih terbaring lemah di tempat tidur. Aku pun menghampirinya dan meraba badan ibu sambil menanyakan keadaannya. Ibu hanya menjawab baik-baik saja. Lalu ia pun meraih dompet yang dibawa bantalnya. Lalu ia memberiku beberapa uang untuk jajan di sekolah. Selama dalam perjalanan, pikiranku hanya tertuju pada ibu. Aku mulai khawatir dengan keadaannya. Aku pun mulai bertanya-tanya di dalam hatiku, bagaimana dengan keadaan ibu? Jangan sampai terjadi sesuatu pada ibu. Kalau ibu kenapa-kenapa, siapa yang melihatnya? Hari itu, aku berniat tidak mengikuti pelajaran dan pulang untuk menjaga ibu di rumah. Namun, aku masih memikirkan masa depan yang sudah kujanjikan pada ibu. Sepulang sekolah, aku gak menghiraukan teman-teman sepermainanku lagi. Aku hanya berpikir untuk cepat sampai di rumah sambil aku berlari kecil menuju rumah.
Lalu di rumah, aku melihat ibu masih terbaring lemah di tempat tidurnya. Aku pun menghampirinya dan memijat tangannya sambil aku berkata, "Bu, ayo kita periksa ke dokter." "Tidak apa-apa, Nak, ibu baik-baik saja," kata ibu dengan suara yang lemah. "Ibu jangan khawatir, aku punya uang tabungan yang bisa kita pakai ke dokter, Bu." Aku melihat mata ibu berkaca-kaca. Ia berusaha menahan air matanya dengan sekuat tenaga. Lalu tiba-tiba ibu menggenggam tanganku dengan kuat. Tapi aku pun terus berusaha untuk membujuk ibu agar kami bisa ke dokter untuk memeriksa keadaannya. Setelah beberapa saat, ibu mengangguk tandanya ia setuju. Kami pun bersiap dan segera ke dokter. Sepulangnya kami dari dokter, aku menyimpan obat dan hasil pemeriksaannya aku sembunyikan dari ibu. Aku takut, nanti kalau ibu melihat, pasti keadaan ibu tambah parah. Sejak itu, seluruh perhatianku aku pusatkan pada ibu, dan perjuangan untuk masa depanku tak akan kusia-siakan. Aku mulai merawat ibu dengan sepenuh hati, supaya ibu bisa sehat kembali. Tiba-tiba aku teringat akan pelukan hangatnya yang mengajarkan aku tentang arti sebuah kasih sayang. Karena itu, kini tiba giliranku untuk merawat ibu. Sejak ibu sakit-sakitan dan kondisinya mulai membaik, aku merenungkan tentang arti kebohongan ibu yang selama ini dikatakan kepadaku. Kini aku mengetahui, ia rela menahan lapar demi aku bisa makan setelah pulang sekolah. Di saat ibu sudah tertidur, aku melihat wajahnya yang penuh dengan perjuangan. Lalu aku mencium tangannya sambil berdoa di dalam hati. "Bu, maafkan aku. Aku belum bisa membahagiakan ibu. Aku akan berusaha untuk menjadi orang sukses dan bisa membuat ibu bahagia." Setelah itu, aku pun tertidur di samping ibu. Baiklah teman-teman, sekian cerita kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar, like dan subscribe sebagai bentuk dukungan buat channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, dan yang keliru juga terima kasih ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.